Nama saya Lilis Lampi Francis Mongsong. Nama saya Ali Gosadubis. Nah, baik teman-teman, saat ini kami sedang berada di kafe Barcode Fresco and Girl dan kami saat ini bersama dengan Saya Samuel Utapria. Hai guys, hai Bang, terima kasih ya atas kesempatannya kami dapat bersama-sama di tempat ini untuk mewawancara tentang kafe ini. Kalau boleh tahu Bang, kafe kita ini sudah berdiri sejak kapan? Untuk kafe kita ini kebetulan kita ini ada 4 cabang gitu. Pusatnya ada di Bujak, Pasar Baru. Untuk berdirinya itu dari tahun 2016. Oh, kita sudah ada 4 cabang. Ya betul. Yang berada satu di White Asin, di Padang Bulan ada 2, terus di Bayu ada 1. Oke, baik. Selanjutnya kami akan bertanya tentang materi tata kelola nih Bang. Nah, kami mau tahu nih bagaimana kafe Barcode Resto and Grill ini mengelola bahan baku mereka. Untuk bahan baku kami yang kami pakai itu biasanya itu dikelola sama pusat gitu. Jadi setiap outlet itu menerima bahan yang jadi semua seperti itu ya. Oh, berarti semua udah ada strukturnya ya Bang. Jadi mungkin tidak mengalami pemborosan karena sesuai udah ada takarannya ya. Ya betul sekali. Dan setiap itu malam kita itu harus membawa orderan gitu. Jadi setiap pusat itu mengirim sesuai orderan yang diterima gitu. Kalau ini kami juga mau bertanya, biasanya risiko apa yang sering terjadi di kafe ini? Untuk resiko lebih sering ke bagian karyawan gitu. Soalnya karyawan itu sering resign tanpa ada kabar, nggak ada alasan gitu. Terkadang kafe sedang mengalami crowded gitu, tapi karyawan tidak ada seperti itu ya. Nah, atas masalah yang terjadi itu, biasanya apa yang dilakukan kafe untuk solusinya itu Bang? Untuk solusinya terkadang kami harus limit menu gitu, mengurangi menu yang harus dijual supaya kami dapat juga menghandle setiap tamu yang datang, supaya tamu kami tidak kecewa seperti itu. Misalnya tadi karyawannya riset tiba-tiba, apakah di kafe ini ada merekrut part time untuk menambah karyawan yang untuk menangani tiba-tiba ini misalnya? Untuk saat ini kami sering memanggil atau membantu atau meminta bantuan dari setiap cabang gitu. Kebetulan kita kan ada 4 cabang gitu. Jadi setiap karyawan bisa di-rocker seperti itu ya. Untuk anak part-time atau anak kuliah bisa kerja di sini juga. Bagaimana mengidentifikasi pesaing sekitaran daerah sekitar? Untuk pesaing sekitar atau kafe-kafe sekitar lah seperti itu ya. Kalau kami di sini ya bersaing secara sehat lah seperti itu ya. Kami menjual sesuai apa yang kami jual, kita tidak jelekkan pada kafe-kafe yang lain seperti itu ya. Apakah ada kolaborasi dengan kafe lain itu dan kerjasama dengan dia? Untuk kerjasama kita tidak ada kerjasama di sini. Seperti yang dimaksud mungkin tanam saham seperti itu ya. Di sini kita tidak memakai seperti itu. Kita di sini berdiri sendiri seperti itu ya. Apa yang membedakan kafe ini dengan kafe yang lain? Untuk membedakan itu kafe kita ini lebih mendominasi ke mahasiswa seperti itu, anak kantor, dan harga kita di sini lebih terbilang murah lah seperti itu ya. Bagaimana mengatasi tentang parkiran yang ada di kafe ini? Untuk parkiran kebetulan kita tersedia di depan seperti itu dan menghandle-nya sudah ada. Terus tentang pembuangan limbah yang setiap hari yang dilakukan kafe ini? Untuk pembuangan sampah kebetulan kita di sini udah koordinasi sama Kepling atau pemimpin setempat lah. Jadi setiap hari itu sampah kita diangkat seperti itu. Dan untuk pembayarannya kita lakukan setiap per bulannya. Kami juga menambahin, apakah kafe ini juga menggunakan teknologi yang banyak sekarang digunakan seperti sosial media, Instagram, promosi ataupun alat-alat untuk transaksi sehari-hari? Untuk teknologi sekarang ini kita di bagian kasir kita pakai aplikasi Pawon namanya. Nah, untuk di Instagram kita pakai juga dan GoFood juga kita pakai juga. Berarti seperti kerjasama dengan GoFood dan Grab gitu ya. Ya betul. e-commerce yang lain seperti itu.
Baik Bang, saya mau nanya nih, bagaimana nih mencatat transaksi penjualan bahan baku atau pengeluaran ini dilakukan per hari kah, per bulan kah, atau per trimbulan? Untuk pengeluaran atau pemasukan Iya. seperti itu ya, itu dilakukan sama bagian administrasi kami di pusat seperti itu ya. Tapi laporan kami itu masih manual. Di setiap malam kita malah mengirim itu manual ke setiap pusat gitu. Dan Kalau boleh tahu Bang, apa sih tantangan yang dihadapi kafe kita ini dalam menerapkan teknologi-teknologi yang ada, seperti ada yang bilang kasir, apa sih kendalanya menggunakan teknologi itu? Oh, itu kendala yang sering kami hadapi itu terkadang pihak aplikasi itu sedang mengupdate datanya gitu, tapi tidak menginfokan terlebih dahulu gitu. Jadi kami mengalami jaringannya delete seperti itu ya. Dan sering bisa kita menginput sebuah menu itu tidak terreboot, tidak tersimpan. Perkara mereka mengupdate datanya tidak menginfokan seperti itu. Berarti teknologi yang dipakai di tempat ini berarti dari pusat juga ya Bang? Ya betul. Sistemnya. Ya, semua kita barcode ini sama punya semua pakai sama. Oh, berarti mencatat transaksi keuangan itu secara manual ya? Manual. biasanya dilakukan per hari Bang, atau per minggu atau per bulan, per bulan? Untuk catatannya itu per hari ada, itu catatan per harinya apa, pengeluarannya apa aja, pendapatannya berapa seperti itu ya. Nanti semua ditertera di dalam buku yang satu, terus dikirim setiap cabang ke Bojak gitu, Bojak Cafe. Oke teman-teman, ada yang Bagaimana sih Bang, apakah di kafe ini ada struktur organisasinya, misalnya bagian divisinya serta job desk-nya masing-masing? Sesuai dengan job desk ya. Untuk job desk-nya itu sudah diterapkan sama setiap kapten-kapten masing-masing seperti itu. Seperti saya di bagian kitchen gitu. Untuk itu saya udah punya misi-misi sendiri lah untuk anggota saya seperti itu ya. Tapi belum ada struktur organisasinya gitu. Strukturnya belum gitu. Masih manual gitu lah. Dan